Kalau kalian pengen nonton film keluarga yang seru, menyenangkan, tapi juga punya makna, berarti kalian harus nonton Paddington in Peru. Film ketiga dari installment Paddington yang kali ini menceritakan tentang Paddington bersama keluarga Brown pergi ke Peru untuk mendatangi Aunt Lucy yang katanya kangen banget sama Paddington. Setibanya di sana, ternyata Paddington dikagetkan dengan hilangnya Aunt Lucy. Jadi Aunt Lucy ini menghilang tiba-tiba. Dan setelah ditelusuri, mereka menemukan fakta bahwa sepertinya Aunt Lucy ini pergi ke suatu tempat di mana terdapat sebuah harta penting yang juga dikejar oleh banyak orang. Nah, sebelum gue bahas betapa gue sukanya Paddington in Peru ini ya, gue pengen disclaimer kalau kayaknya gue tuh cuma nonton Paddington yang pertama dan gue skip yang kedua. Karena aksesnya susah untuk nontonnya dan juga udah bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi gue nonton film ini tanpa memori yang jelas bagaimana cerita Paddington itu ada. Yang gue inget cuma ada beruang, bisa ngomong, ditemukan di stasiun, terus dinamain Paddington dan keluarganya baik dah. Itu doang gitu. Jadi gue cukup clueless bagaimana dinamika ceritanya di film-film sebelumnya. Tapi ternyata gue sangat bisa menikmati film ini gitu. Film ini tuh nggak memaksa kita untuk inget banget yang sebelum-sebelumnya untuk bisa menikmati yang ini gitu. Jadi gue happy banget karena langsung nonton yang ketiga itu nggak kenapa-kenapa, seru banget. Yang pertama gue suka dari film ini adalah ceritanya yang sangat sederhana gitu. Sebenarnya film ini tuh ngomongin soal keluarga, temanya keluarga. Mengerucut lagi bahwa kekangenan, kehangatan gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya keluarga itu diciptakan untuk saling menikmati waktu bersama, bukan sendiri-sendiri. Core utama ceritanya itu bagaimana Aunt Lucy udah lama gak ketemu Paddington, itu kangen banget sama Paddington. Jadi mereka udah lama terpisah. Dan mereka satu sama lain juga pengen bertemu gitu. Di satu waktu, keluarga Brown ini juga tumbuh kan, punya kehidupannya masing-masing gitu. Tapi mereka malah sibuk masing-masing, nggak makin berbarengan gitu. Karena ya itu tadi, dipisahkan dengan kesibukan masing-masing. Jadi core cerita inilah yang membawa Paddington bersama keluarga Brown menyusuri perjalanan ceritanya dengan sebuah tema yang bisa merekatkan kembali gitu. Jadi kalau ditonton bareng keluarga itu sangat relevan, sangat mudah dipahami, dan sangat relatable. Karena ngomongin soal kedekatan itu, setiap keluarga pasti punya sedikit atau banyak masalah tentang kedekatan ini ya. Apalagi ceritanya dikemas dengan cerita yang seru gitu ya. Yang sebelumnya Paddington hidup di tempat mendung alias di Inggris, terus tiba-tiba berpetualang di area tropis yang penuh warna hijau, terus orangnya ramah-ramah. Menarik banget deh gimana mereka akhirnya bisa menikmati sesuatu yang baru, menjalani liburan ini untuk saling merekatkan gitu. Terus yang gue suka dari film ini adalah penempatan komedinya alias comedic timingnya. Buat kalian yang sering nonton film-film atau seri-seri Inggris, mereka tuh kan suka ngeluarin jokes-jokes yang nggak berusaha bikin kita tertawa langsung gitu ya. Lebih ke jokes-jokes Inggris, gimana ya menjelaskan ya, jokes-jokes yang satir gitu. Dan di film ini tuh tipis-tipis bisa dikasih jokes-jokes yang kayak gitu. Mereka nggak kelihatan seperti yang lucu, tapi sebenarnya apa yang diucapkan dan dilakukan mereka tuh lucu banget. Itu yang gue suka dari film ini gitu. Dan timingnya itu makin lama itu makin dar-der-dor gitu. Yang tadinya awalnya masih dikit, jarang-jarang drama, terus komedi, drama, komedi. Di sepertiga akhir tuh dar-der-dor, lucunya tuh parah banget sih. Gue ngerasa kayak komedi-komedi Mr. Bean, komedi-komedi film-film Inggris yang kocak-kocak itu tuh hadir di sini gitu dengan eksplorasi gayanya Paddington ya. Ada unsur animasinya, ada unsur khayalannya gitu, ada unsur tidak masuk akalnya macam-macam. Jadi gua ngerasa seru banget comedic timingnya dan akhirnya ngebuat kepuasan itu makin lama tuh makin melonjak gitu. Yang tadinya mungkin ketawanya jarang-jarang, happy-nya jarang-jarang, makin ke belakang makin seru, makin sering ketawanya, makin happy, dan akhirnya kita dipuaskan dengan ending yang sangat seru banget gitu. Terus yang gue suka juga dari film ini adalah perkembangan karakternya. Jadi karakternya itu bisa berkembang secara gradually, pelan-pelan menanjak gitu ya. Jadi yang tadinya karakternya itu A, terus tiba-tiba dikasih sesuatu berubah menjadi B, terus jadi C, terus jadi D gitu. Itu tuh bergeraknya pelan-pelan. Dan karena kemasannya film drama keluarga, perkembangannya tuh nggak terlalu mencolok terlihat gitu loh. Lebih ke kita bisa merasakan bahwa mereka ini akhirnya punya peran dan mereka ini tidak hidup untuk dirinya sendiri. Lebih ke kekeluargaannya lah yang diperkuat lah di cerita ini gitu. Dan akhirnya karakter-karakter yang tadi kita rasa dia kok cuma tempelan gitu ya, atau dia kok karakternya kayak gini gitu ya. Ketika ceritanya berkembang, akhirnya karakter ini punya peran dan perannya itu juga menunjang perkembangan karakter itu secara personal gitu, yang bukan cuma berperan terhadap cerita sebagai sebuah keluarga, tapi terhadap dirinya sendiri. Dan itu gue suka banget sih, gimana satu sama lain ini punya impact yang positif. Dan karakter antagonisnya gitu ya, bisa dibilang karakter antagonisnya itu juga seru, meskipun cukup tertebak gitu ya, meskipun cukup gampang ditebaknya, tapi apa yang dilakukan mereka, terus bagaimana mereka bisa melakukan strategi untuk mencari sesuatu yang sama-sama dikejar oleh banyak orang ini, itu menarik untuk disimak karena kejutan-kejutannya, tingkah lakunya itu cukup aneh gitu. Gue ngerasanya
Sebenarnya karakternya nggak jahat-jahat banget, cuma mereka ini lebih ke nafsu pribadi aja gitu ya. Ada sisi-sisi positifnya sedikit gitu, nggak yang 100% jahat karena mereka melakukan beberapa pengorbanan yang pengorbanannya itu juga harusnya tidak dilakukan oleh seorang karakter antagonis, karena biasanya karakter antagonis itu tidak mau melakukan sesuatu yang ada unsur kebaikannya. Ini tuh ada unsur kebaikannya kok sedikit-sedikit gitu ya, meskipun tujuan akhir mereka adalah mencapai sesuatu yang sepertinya merugikan banyak orang gitu. Ya gue suka sih bagaimana karakter keluarga Brown, Paddington, dan juga karakter antagonis ini saling beradu gitu ya di dalam beberapa scene, dan seru banget sih, seru banget. Sebuah cerita yang bikin happy banget lah selama nonton. Oh ya, mungkin yang terakhir adalah film ini tuh memiliki sebuah pesan bahwa harta yang paling berharga itu jelas adalah keluarga. Gue suka bagaimana film ini tuh seolah-olah memberi kita sebuah pertanyaan bahwa apakah segitu pentingnya melanjutkan misi keluarga gitu ya, turun-temurun, kalau ternyata harta yang paling penting itu adalah keluarga itu sendiri gitu. Jadi anggaplah kalian punya satu keluarga besar yang sebenarnya dalam tujuan adanya keluarga kalian itu menjadi keluarga kaya gitu, atau menjadi keluarga sukses dengan berbagai pencapaian secara kekuasaan mungkin, atau secara finansial mungkin. Tapi ternyata itu semua itu pada akhirnya tidak penting, karena adanya keluarga, bersatunya kalian sebagai keluarga itu adalah yang paling penting dari semuanya. Itu gue suka banget sih diceritain, itu gampang banget untuk dimengertinya karena penggambaran dan perumpamaannya itu bisa kita lihat langsung gitu. Oh, ini maksudnya apa dan ini maksudnya apa, dan ketika masuk ke babak ketiga filmnya itu kita jadi mengerti, oh maksudnya itu ini, dan keluarga itu penting banget gitu loh. Momen-momen bersama keluarga itu jauh lebih penting dari apapun gitu. Nah, kalau ngomongin soal kekurangan, gue nggak bisa bilang ini kekurangan secara spesifik, tapi gue merasa di beberapa bagian tuh agak dragging karena gue akhirnya tertidur gitu ya di beberapa bagian yang mungkin ada hubungannya dengan kondisi gue gitu ya. Mungkin gue kelelahan, terus akhirnya ketika adegannya nggak terlalu banyak aksi, gue jadi mengantuk dan akhirnya tertidur. Meskipun cuma mungkin beberapa detik gitu ya. Nah, tapi gue ngerasa, oh berarti bagian itu tidak cukup kuat untuk membuat gue tertahan gitu, membuka mata. Meskipun pada akhirnya gue ngerasa nonton film kalau ketiduran itu juga nggak kenapa-kenapa gitu. Karena ya itu tadi, kondisi fisik kita, kondisi badan kita itu kadang-kadang bisa nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan di filmnya gitu. Mungkin kalau kondisi gue prima nggak ngantuk, gue ngerasa itu masih fine-fine aja gitu. Tapi karena kondisi gue yang tidak 100% fit untuk bisa menonton dengan mata melek, gue ngerasa adegan tadi cukup dragging gitu. Terutama di beberapa bagian dialog yang tidak ada terjadi adegan aksi-aksi gitu ya. Itu aja sih dari gue. Kalau kalian udah nonton Paddington in Peru, silakan komentar gimana pendapat kalian. Dan kalau kalian masih ingat Paddington 1, 2, gimana rasanya, coba bandingkan dengan Paddington 3 ini, karena jujur gue nggak inget banget Paddington pertama itu ceritanya kayak gimana gitu. Apalagi yang kedua kayaknya gue nggak nonton gitu. Jadi silakan share, gue sangat menunggu gimana komentar kalian. Itu aja, gue sangat merekomendasikan nonton film ini karena filmnya seru banget. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.